Yat Yi Sam, Chosan, Horas. Halo teman-teman semuanya, saya harap teman-teman dalam keadaan baik ya pada saat ini. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan dari berbagai macam pertanyaan yang mungkin teman-teman sudah tanyakan kepada saya melalui WhatsApp atau Instagram tentang bagaimana sih kok bisa bekerja di Hong Kong, apa yang program yang diikuti sehingga bisa bekerja di Hong Kong. Karena kabarnya ini ya, para TKI yang ada di Hong Kong mengatakan kepada saya bahwasanya jarang kalau laki-laki itu bekerja di Hong Kong. Jadi melalui vlog ini merupakan vlog pertama saya. Jadi saya harap teman-teman semuanya mendukung saya untuk saya boleh lebih bercerita lebih banyak lagi mengenai Hong Kong dan keseruan saya di Hong Kong ini. Jadi dalam vlog pertama saya ini saya hanya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kenny Williams Panjaitan. Saya berasal dari Sumatera Utara, Indonesia, dan pada saat ini saya sedang bekerja di Hong Kong sebagai Project Assistant for Youth Ministries di Youth Global Network Hong Kong. Jadi ini merupakan bulan ke-6 saya untuk tinggal di Hong Kong. Kalau teman-teman mau tanya bagaimana culture shock yang saya rasakan, suka duka yang saya rasakan untuk tinggal di Hong Kong ini, wah, sangat banyak ya teman-teman semuanya. Tapi saya bersyukur karena saya bisa merasakan dan mengalami pelajaran baru yang sangat berharga bagi saya dalam kehidupan saya saat ini. Jadi sebelum menceritakan ke suka duka yang saya rasakan di Hong Kong ini, saya mau jelaskan bagaimana saya bisa sampai di Hong Kong ini. Jadi saya mengikuti program internasional namanya Global Mission Fellow. Ini merupakan sebuah program internasional dari The United Methodist Church, gereja Metodis yang ada di USA atau Atlanta, Amerika ya teman-teman. Jadi melalui program ini saya ikuti seleksi kurang lebih 1 tahun untuk saya bisa berada di tempat ini. Jadi selama 1 tahun saya mengikuti berbagai macam seleksi berupa interview, kesehatan fisik, kesehatan mental, juga pengalaman saya semuanya ditanyakan. Kemudian saya juga mengerjakan esai untuk pada akhirnya saya mendapatkan penempatan di Hong Kong. Jadi program internasional ini dari United Methodist Church melakukan engage with local communities yang ada di Hong Kong. Jadi ditempatkanlah saya di organisasi ini berdasarkan dari pengalaman yang saya miliki, seperti itu teman-teman. Jadi setelah bahkan saya belum tidak mengikuti wisuda karena sebelum saya wisuda harus sudah terbang. Jadi saya sampai itu pada bulan Oktober tanggal 24 tahun 2023. Jadi saya tidak bisa mengikuti wisuda pada saat itu karena saya harus terbang gitu ya. Jadi karena saya sudah dijadwalkan sebelumnya, jauh-jauh hari sebelum saya mendapatkan jadwal wisuda, jadi saya terbang sebelum saya wisuda. Tapi saya sudah selesai berkuliah pada saat itu. Jadi saya ditempatkan di organisasi ini berdasarkan dari pengalaman yang saya miliki, juga skill, begitu teman-teman. Jadi setelah dilakukan interview dari pihak ketiga yakni Youth Global Network, saya melakukan interview juga dengan kepala dari organisasi atau kita bisa katakan leader dari organisasi ini untuk saya bisa ditempatkan. Nah, untuk keperluan dan stipend atau salary, mungkin teman-teman juga pengen tahu, yang saya dapatkan itu mutlak dari program internasional yang saya ikuti ini, yakni dari The United Methodist Church. Jadi untuk kisaran stipend atau salary yang saya dapatkan itu kurang lebih 1.700 US dollar. Untuk ke Indonesianya mungkin teman-teman udah pada tahu berapa banyaknya itu gitu. Cukup untuk saya untuk memenuhi kehidupan saya. Apalagi teman-teman tahu di Hong Kong itu semuanya serba mahal ya. Tapi ya puji Tuhan, stipend yang saya terima untuk tunjangan biaya kehidupan saya di Hong Kong ini lebih dari cukup, seperti itu. Dan itu untuk kotornya ya, karena belum dikeluarkan dari biaya kontrakan saya di Hong Kong. Kalau teman-teman tahu
biaya hidup di Hong Kong itu sangat mahal, teman-teman juga pasti sangat terkejut untuk mendengarkan berapa biaya uang kontrakan saya per bulannya. Jadi saya juga terkejut sebenarnya. Cuman ya teman-teman mungkin belum pada tahu. Jadi di kesempatan ini saya mau kasih tahu ke teman-teman semuanya. Jadi untuk kontrakan atau sewa rumah di Hong Kong itu tergolong 7 tertinggi di dunia ya teman-teman. Jadi kayak untuk tempat tinggal atau kontrakan di Hong Kong itu biayanya sangat mahal. Jadi kalau untuk saya sendiri, untuk satu orang, jadi saya mengontrak satu flat atau rumah lah seperti itu ya teman-teman. Untuk biayanya per bulan berkisar 10.600.000 untuk per bulannya. Tapi itu masih tergolong yang biasa, karena masih banyak lagi rumah-rumah yang lebih tinggi uang sewanya gitu. Karena saya tinggalnya itu sedikit di pinggiran kota, jadi bisa jadi itu yang membuat biaya hidup atau biaya kontrakannya lebih murah sedikit seperti itu teman-teman. Dan kemudian teman-teman juga pada tanya, gimana perasaannya saat pertama kali kerja di Hong Kong? Wah, mungkin teman-teman tidak tahu ya apa yang mungkin saya benar-benar rasakan. Hanya mungkin teman-teman TKW atau TKI yang mungkin sudah sedang bekerja di Hong Kong yang pasti bisa merasakan apa yang saya rasakan. Jadi teman-teman tahu nggak kalau di Hong Kong itu semuanya serba cepat. Sebagaimana kita tahu bahwa Hong Kong merupakan fast moving country, jadi segala sesuatunya itu pergerakannya sangat cepat. Untuk transportasi orang-orangnya, bahkan apapun yang kita butuhkan, semuanya bisa dikerjakan dengan cepat di Hong Kong. Itu yang membuat saya juga pertama-tama itu takjub ya lihat Hong Kong itu. Jadi kayak transportasi umumnya itu teman-teman, wah luar biasa bagus banget. Karena seperti minibus, kereta api atau MTR ya. Kalau di Hong Kong katanya kita namakan MTR, kemudian bus besar, ada juga ferry, kemudian taksi juga ada di Hong Kong. Jadi dimanapun teman-teman tinggal kalau di Hong Kong ini, bisa pergi ke suatu tempat yang kita mau tuju itu dengan cepat dan tepat, karena transportasi umumnya yang sangat bagus seperti itu. Tapi untuk shock culture yang pertama saya rasakan ya itu, semuanya itu serba cepat. Jadi kayak ya kita tahu lah budaya kita di Indonesia juga tidak seperti di Hong Kong. Jadi kalau orang-orang di Hong Kong itu fokus pada pekerjaannya sampai nggak ada waktu untuk ngobrol sama teman-temannya seperti itu. Makanya kalau mereka itu sedang berjalan di suatu tempat atau mungkin di MTR kita jumpai mereka itu sangat cepat gitu. Jadi kayak mereka nggak ada waktu untuk say hello kepada teman-teman atau untuk menyapa-nyapa gitu, itu nggak ada waktunya. Jadi mereka berjalan dengan cepat, bahkan seperti berlari kalau kita di Indonesia. Itu yang membuat saya, wah semuanya ini memang serba cepat. Bahkan saat mereka bekerja, saya melihat mereka memang sangat cepat bekerja. Berbeda dengan kita yang di Indonesia. Tapi namun demikian, seiring berjalannya waktu, saya rasa saya sekarang sudah bisa mengimbangi mereka. Bahkan saat berjalan ya. Kadang teman-teman saya orang Hong Kong asli juga kadang heran, kok bisa jadi lebih cepat jalannya daripada mereka. Namun ya itu, ya karena kita bisa beradaptasi dengan cepat, ya kita juga bisa seperti mereka seperti itu teman-teman. Jadi karena teman-teman, saudara-saudara atau teman-teman lama saya banyak sekali menanyakan, apa sih yang kamu kerjakan di sana, seperti itu. Itulah mengapa saya membuat vlog pertama saya ini, untuk menjawab dari semua pertanyaan yang mungkin teman-teman sudah tanyakan kepada saya namun belum saya jawab, seperti itu ya teman-teman. Untuk project atau pekerjaan yang saya lakukan di Hong Kong ini, dari namanya Youth Global Network, jadi organisasi global untuk pemuda. Jadi kami lebih berfokus kepada ini ya, pelayanan ke pemuda seperti itu. Jadi kayak youth center. Jadi di program kami atau di organisasi ini sangat banyak program yang ditawarkan untuk pemuda, seperti olahraga, sport program, kemudian juga ada youth fellowship, kami juga ada community dinner, ada juga culture event, ada juga cafe training untuk
pelajar atau anak-anak muda yang ingin tahu dan ingin menjadi barista. Kemudian kami juga ada music class dan lain sebagainya. Pokoknya saya banyak belajar di organisasi saya ini dan tentunya bersyukur karena saya mendapatkan pengalaman yang mungkin tidak akan saya pernah dapatkan lagi setelah saya menyelesaikan program saya di sini. Jadi untuk saat ini saya sudah bisa bilang saya sudah bisa beradaptasi dengan budaya Hong Kong yang mungkin berbeda dengan Indonesia. Dan saya tetap terus belajar untuk saya bisa lebih baik lagi karena ya orang-orang yang ingin belajar lebih dan ingin beradaptasi lebih dengan lingkungannya tentu harus memiliki effort yang luar biasa untuk belajar seperti teman-teman. Saya tidak sempurna, saya selalu ingin belajar karena saya tahu kita sebagai manusia tidak ada hentinya untuk belajar karena sampai kita dipanggil Tuhan juga kita akan harus tetap belajar seperti itu karena ilmu itu tidak bisa tidak ada kata cukup untuk ilmu ya teman-teman, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya menghimbau kepada teman-teman semua untuk subscribe dan komen, terutama untuk pejuang-pejuang devisa yang mungkin sedang tinggal di Hong Kong. Kalau pejuang-pejuang devisa yang mungkin sedang tinggal di Hong Kong bisa kenalan lebih dekat dengan saya, kita bisa ngobrol, kita bisa bertukar pikiran ya, seperti itu. Untuk saat ini lokasi saya di Hong Kong itu saya berada di Kam Tin Yung Long. Tapi untuk lebih tepatnya saya berada di Sui Ta Shun di depan Kam Tin Country Club. Kalau teman-teman tahu atau pejuang-pejuang devisa tahu, itu tempatnya tepat di depan Strawberry Farm. Jadi ya kita bolehlah bertukar pikiran atau untuk teman-teman yang mau tahu lebih lagi tentang kehidupan di Hong Kong bersama dengan saya. Jadi melalui vlog ini saya akan ceritakan dan saya akan beritahu teman-teman tips-tips untuk tinggal di Hong Kong mungkin atau tempat-tempat liburan yang teman-teman bisa kunjungi ketika teman-teman sedang berada di Hong Kong. Mungkin video saya sampai sini saja. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa.